aplikasi Sirekap ini kita memiliki dua jenis aplikasi Sirekap. Yang pertama itu adalah aplikasi Sirekap utama atau admin, atau yang dalam kata lain yang mengendalikan secara keseluruhan. Kedua ini adalah aplikasi Sirekap operator. Itu dua jenis. Nah, jenis yang pertama, aplikasi Sirekap yang admin ini atau yang inti ini atau pengendali ini, itu izin itu dipegang oleh ketua PPK saya. Undian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapanpun oleh yang memegang akun utama ini. Gitu. Berikut juga dengan izin pengeditan, perbaikan ketika tanpa diskors, ya, khususnya aplikasi admin ini, itu bisa dilakukan kapanpun, jam berapapun, dimanapun. Yang melakukan Izin aplikasi ini itu dipegang oleh ketua PPK. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terus saja. Kita memberikan soal komisi tadi pada hari itu saya ngurusi Polisi Jaya. Ada laporan dari salah satu pegawai PKS bahwa ada administrasi di Polisi Jaya. Saya ngurus Bawaslu beserta dengan komisioner bagian itu. Sudah kami juga lagi. Anak muda ini wajib dilindungi. Ya, anggota PPK ini membongkar kecurangan Sirekap. Ada apa dengan Sirekap? Ternyata ada dua jenis Sirekap. Sirekap admin yang dipegang oleh ketua PPK dan Sirekap operator yang dipegang oleh anggota PPK. Pantas saja kecurangan di Sirekap begitu dahsyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, anak muda ini patut kita apresiasi karena kejujuran anak muda ini sehingga terbongkarlah mengapa ada anggota PPK yang ingin mengedit kesalahan-kesalahan Sirekap tak bisa merubah angka yang salah di Sirekap itu. Terbongkar pula ternyata Sirekap ada dua jenisnya. Yang pertama Sirekap admin atau Sirekap pengendali yang dipegang oleh ketua PPK. Dan patut diduga ketua PPK itu orangnya siapa dan ketua PPK itu punya misi apa. Dan terbongkarlah oleh anak muda ini. Ya, anak muda ini diajak bersama-sama untuk curang, tapi hati anak muda ini tak bisa menerima. Dan anak muda ini berkata jujur, partai PKS yang banyak dizalimi oleh adanya Sirekap yang lebih menguntungkan partai tertentu. Paslon 01 suaranya banyak dikecilkan oleh Sirekap KPU, sebaliknya Paslon 02 luar biasa penambahannya, menggelombongnya oleh Sirekap KPU. Ternyata ada dua jenis Sirekap. Sirekap admin yang bisa diotak-atik dan diganti-ganti angkanya, dan Sirekap operator yang tidak bisa diganti-ganti, bahkan di input pun tidak bisa. Saya Gus Thomas di sini sebagai PPK Kecamatan Bekasi Timur Divisi Teknis Penyelenggara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah dimandatkan oleh Pak Ketua KPU, Pak Alisewa, berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian yang memang hari ini kita sama-sama tahu. Baik, izin sebelumnya berkaitan dengan aplikasi Sirekap ini, ya saya akan membuka tentunya. Aplikasi Sirekap ini kita memiliki dua jenis aplikasi Sirekap. Yang pertama itu adalah aplikasi Sirekap utama atau admin, atau yang dalam kata lain yang mengendalikan secara keseluruhan. Yang kedua ini adalah aplikasi Sirekap operator. Dari penjelasan anak muda ini anggota PPK Bekasi Timur, ternyata patut diduga Sirekap sudah didesain dari awal untuk kecurangan. Apa dan mengapa Sirekap mesti ada dua jenis? Sirekap admin yang dipegang oleh ketua PPK, kemudian Sirekap operator yang dipegang oleh anggota PPK.
Dan lucunya antara dua Sirekap ini, anggota PPK hanya bisa menginput data, tak bisa mengedit kesalahan data. Dan Sirekap yang satu lagi yaitu pengendali atau Sirekap admin dipegang ketua PPK, di mana si ketua PPK itu bebas mau menginput, mau mengedit kapan saja, di mana saja, jam berapa saja. Dan inilah yang terjadi. Tanpa sepengetahuan anggota PPK, ketua PPK sudah mengotak-atik angka-angka. Jadi jangan heran apabila penggelembungan 02 luar biasa, penggelembungan partai salah input luar biasa. Ada motif jahat. Mengapa Sirekap dibuat dua jenis? Ini baru dalam tataran di PPK. Belum lagi ngomongin soal kejahatan kecurangan yang dilakukan oleh Sirekap melalui program atau disetting atau algoritma tertentu untuk kemenangan 58% 02. Itu dua jenis. Nah, jenis yang pertama, aplikasi Sirekap yang admin ini atau yang inti ini atau pengendali ini, itu mohon izin itu dipegang oleh ketua PPK saya, Bang Muhammad Lukman, dan aplikasi Sirekap yang operator itu dipegang oleh kami para PPK. Nah, berkenaan dengan aplikasi Sirekap, fungsinya perlu saya sampaikan. Satu, aplikasi Sirekap yang pertama itu berfungsi satu, dia aplikasi itu bisa melakukan yang namanya sourcing. Sourcing itu adalah fitur untuk melakukan penghentian ketika memang pelaksanaan pleno ini sudah selesai. Ya, dan pun penghentian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapanpun oleh yang pemegang akun pertama ini. Berikut juga dengan izin pengeditan, perbaikan ketika tanpa diskors, ya khususnya aplikasi admin ini itu bisa dilakukan kapanpun, jam berapapun, dimanapun. Yang melakukan? Mohon izin aplikasi ini itu dipegang oleh kedua PPK. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terus atau jadi beberapa suara nih? Betul. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, mohon izin untuk kejadian seperti ini Bang Jai, memang pada dasarnya saya sendiri pun saya tidak tahu tanpa sepengetahuan saya dan rekan yang lain, karena kita nggak punya kendali di akun Sirekap kayak gitu. Yang berarti ketua PPK saja yang punya. Gitu. Kecurangan bisa dimulai dari sini. Cukup bagi rezim ini atau siapapun yang ingin merubah, mengedit, atau mengobrak-abrik angka-angka, cukup pegang satu orang saja, yaitu si ketua PPK yang bisa merubah kapan saja tanpa sepengetahuan dari anggota-anggota PPK yang lain, tanpa sepengetahuan dari para saksi. Waduh. Pertanyaannya adalah mengapa Sirekap itu ada dua jenis? Inilah awal dari kecurangan yang luar biasa, kecurangan yang amat sangat brutal. Awal itu semua berjalan lancar ya, saksi pun mengikuti ya, punya hasil catatannya berdasarkan langsung pada saat pelaksanaan pleno ya, seperti itu kan punya ya. Nah itu sudah oke Bang, sudah match lah, tidak ada indikator merah tadi yang anda akan tidak sinkronan. Ya itu sudah match di awal. Namun demikian sehari 2 hari kemudian memang origin maksudnya tidak ada. 2 hari itu pada saat terakhir di hari Rabu malam itu ketua saya mengatakan kakinya sakit pulang, dan hari Kamis begitu pun Jumat itu tidak nongol lagi di sini seperti itu Bang. Nah kejadian itu sebetulnya bukan di Ceplano Bang. Ya Ceplano itu sudah real ya saksi ya. Kita sudah sepakat bahwasannya kita sepakat di Ceplano karena itu adalah dasar utama ketika pemungutan dan penghitungan selesai. Jadi itu sudah valid, itu sudah real. Nah, akan tetapi kejadian ini terjadi ketika memang setelah pelaksanaan pleno itu selesai, 2 hari kemudian itu terjadi tidak sinkronan. Makanya nomor warna merah. Tuh, ya berarti ketika sinkronan itu kendalinya ketua PPK. Tapi kan ada yang pada saat hari Jumat jam 9:30 itu di freeze. Di luar. Ini semua teman kami ya. Saya telepon KPU khususnya admin Bang Mulfi. Beliau mengatakan bahwa perintah dari Bang Lukman selaku ketua PPK Timur untuk membuktikan soal habis itu lanjut. Pada hari itu saya ngurusi
Jaya, ada laporan dari salah satu pegawai PKS bahwa ada maladministrasi di Polres Jaya. Saya urus Bawaslu beserta dengan Komisioner bagian itu. Sudah kami juga bagian. Admin setuju apabila Ketua PPK Bekasi Timur dipidana, wajib dipidana, dan semua yang terlibat di daerah-daerah mana saja yang coba-coba merusak kepercayaan masyarakat, merusak hak pilih, atau mengubah hak pilih untuk kepentingan partai tertentu, untuk kepentingan paslon tertentu, wajib dipidana. Ini luar biasa kejadian ini para sobat. Caleg PKS atau saksi PKS biasanya sangat-sangat teliti, sangat militan untuk memegang C1. Dan caleg PKS protes, maka terbongkarlah kelakuan dari Ketua PPK Bekasi Timur yang menggelembungkan partai tertentu, paslon tertentu, dan mengecilkan suara dari PKS. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika tak ada yang protes? Bagaimana bila PKS tidak protes? Maka kecurangan ini berjalan lancar sebagaimana kecurangan di berbagai daerah yang tidak ada yang protes. Inilah pentingnya hak angket DPR RI untuk meneliti, untuk menyelidiki berbagai kecurangan yang diduga dilakukan oleh Sirekap, bahkan diduga ada kong kali kong rezim Lurah Konoha dengan KPU, dengan Ketua PPK, dan dengan penyelenggara di level manapun. Intinya, patut diduga rezim ini pokoknya 02 harus menang dengan persentase 58%. Rekayasanya dimulai dari tukang survei bayaran pra Pilpres, kemudian oleh tukang survei melalui quick count, dan yang ketiga melalui acak-acak obrak-abrik dari Sirekap KPU. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.